Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi hebat, calon pemimpin bangsa yang berkemajuan, yang luar biasa. Pagi cerah, otak cerdas, badan sehat, Allahu Akbar, luar biasa. Anak-anak, alhamdulillah. Kita bertemu lagi belajar matematika. Hari ini, atau tepatnya di minggu ini, kita akan belajar menghitung keliling lingkaran. Anak-anak, seperti biasanya, kita ketahui dulu kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pelajaran kita hari ini, kode soal TG, kesimpulan, dan pesan moral. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan unsur-unsur lingkaran yang meliputi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, dan taksiran luas serta keliling lingkaran. Namun, pada pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan fokus pada menghitung keliling lingkaran, dan yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar berbentuk lingkaran, peserta didik dapat menjelaskan keliling lingkaran dengan benar. Dan yang kedua adalah dengan memahami soal cerita, sampean dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran dengan benar. Baik anak-anak, kita masuk pada materi. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masih ingat kan apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bangun datar di mana setiap titik-titik pada kelilingnya mempunyai jarak yang sama dari pusatnya. Jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis pembatas lingkaran dinamakan jari-jari atau sering disimbolkan dengan huruf R kecil. Sedangkan garis tengah lingkaran dinamakan dengan diameter atau D. Diameter merupakan 2 kali jari-jari. Anak-anak masih ingat kan? Jika pada minggu kemarin kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran, di mana unsur lingkaran tersebut ada 8, maka hari ini anak-anak akan belajar tentang keliling lingkaran. Anak-anak, apa sih keliling itu? Baik, jika biasanya sebelum pandemi kalian berolahraga bersama Pak Al, kalian akan disuruh lari mengelilingi lapangan. Maka apa yang kalian lakukan? Tentunya kalian akan menuruti perintah dari guru olahraga kalian. Jadi kalian lari di pinggir-pinggir atau di tepi-tepi lapangan. Jadi mengelilingi.
Keliling itu adalah tepi-tepi atau pinggir-pinggir lapangan. Jadi keliling lapangan. Nah, hari ini kita akan belajar keliling lingkaran. Maka kita akan menghitung tepi-tepi atau pinggir-pinggir lingkaran tersebut. Sangat menarik anak-anak. Mari kita simak dengan baik dan cermat pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, sebelum kita belajar apa rumus lingkaran keliling itu, maka kita akan menemukan nilai pi terlebih dahulu. Mengapa? Karena nanti pada rumus lingkaran kita akan gunakan diameter dan pi. Nah, kita akan menemukan nilai pi terlebih dahulu. Apa sih pi itu? Pi adalah suatu besaran yang merupakan sifat khusus dari lingkaran, yaitu perbandingan dari keliling dengan diameternya. Nilai pi telah ditemukan oleh para ilmuwan dari terdahulu. Masing-masing ilmuwan menemukan bahwa nilai pi mendekati 3,14. Nah, anak-anak bisa lihat ya, pi, PHI. Nah, simbol pi adalah seperti ini. Seperti meja ya anak-anak. Baik, kita kembali pada pi. Kita akan menemukan bersama mengapa pi bisa ketemu 3,14 atau 22/7. Baik, kita amati gambar 3 lingkaran berikut ini. Gambar A memiliki diameter 11,5 cm. Gambar B memiliki diameter 15 cm. Dan gambar C memiliki 22 cm. Anak-anak, tentu kalian berpikir, ada apa dengan ketiga lingkaran yang memiliki diameter berbeda ini? Nah, dari 3 lingkaran yang memiliki diameter berbeda ini, kita akan buktikan bersama anak-anak bahwasanya nilai pi sebesar 3,14 atau 22/7. Anak-anak, jangan lupa untuk mencatat diameter dan keliling masing-masing lingkaran. Nah, keliling masing-masing lingkaran, padahal tadi belum diketahui berapa kelilingnya. Diameternya sudah diketahui, namun kelilingnya belum. Maksudnya adalah dari masing-masing lingkaran itu sampean hitung dengan menggunakan benang keliling lingkaran dari masing-masing gambar atau yang sudah sampean buat tadi. Kemudian tarik benang dari tepi-tepi lingkaran itu penuh sampai bulat. Nah, kemudian catat berapa keliling atau berapa benang yang sudah mengelilingi gambar lingkaran itu tadi, kemudian ukur pada sebuah penggaris. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari keliling lingkaran dapat menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali r
atau bisa juga diameter kali pi, atau boleh dibalik pi kali diameter. Jadi didapatkan bahwa pi sama dengan keliling dibagi diameter. Anak-anak amati kembali. Gambar A ini tadi diameternya adalah 11,5 dan kelilingnya setelah kalian ukur dengan bantuan benang dan benangnya tadi sampean ukur lagi di penggaris, hasilnya adalah 36 cm. Jadi untuk lingkaran A diameternya adalah 11,5 dan kelilingnya adalah 36. Silahkan anak-anak dihitung keliling dibagi diameter. Nah, sekali lagi dihitung kelilingnya 36, diameternya 11,5. Jadi 36 dibagi 11,5. Berapakah hasilnya anak-anak? Oke, hasilnya adalah 3,130434. Gambar B memiliki diameter 15 cm. Untuk kelilingnya sama dengan A tadi, sampean sudah menggunakan bantuan benang. Kemudian benang itu sampean ukur di penggaris menghasilkan 47,1 cm. Silakan dimasukkan rumus pi. 47,1 dibagi 15. Hasilnya adalah 3,14. Gambar lingkaran yang C memiliki diameter 22 dan kelilingnya adalah 69,1. Kita masukkan ke dalam rumus mencari pi. 69,1 dibagi 22. Berapa anak-anak? Iya, ketemu 3,1409. Anak-anak, dari ketiga gambar lingkaran kita sudah buktikan bersama. Yang A ketemu 3,13, 0434 kita bulatkan menjadi 3,13. Yang gambar lingkaran B ketemu 3,14, sedangkan gambar C kita dapatkan 3,140909. Kita bisa bulatkan 3,14. Sangat jelas sekali, dari 3 kita temukan yang bernilai 3,14 ada 2 gambar. Nah, inilah anak-anak yang menjadi pembuktian kita bahwasanya ternyata pi bernilai 3,14 atau bisa juga 22/7. Bagaimana anak-anak? Sangat menarik bukan? Jadi gambar lingkaran atau bentuk lingkaran mulai dari kecil sampai besar, ketika kelilingnya sampean bagi dengan diameternya akan menemukan angka 3,14. Itulah uniknya matematika anak-anak. Pi ketemu 3,14 atau 22/7. Anak-anak, dari ketiga nilai
pi tadi dapat kita ambil juga rata-rata hitungnya. Jika tadi Bu Nana menyampaikan dari 3 gambar yang muncul 3,14 sebanyak 2 lingkaran, maka kita buktikan juga anak-anak, yaitu dengan cara diambil rata-ratanya. Kita jumlahkan hasil temuan kita pi dari ketiga gambar yang ada dibagi dengan 3. Maka hasilnya anak-anak ketemu 3,137114 dan bisa dibulatkan menjadi 3,14. Karena setelah angka 3 adalah angka 7, sehingga 3 dibulatkan menjadi 4. Sehingga didapatkan nilai pi sama dengan 3,14. Anak-anak, setelah kita ketahui bersama hubungan antara keliling dengan diameter, maka diperoleh rumus menghitung keliling lingkaran sebagai berikut. Keliling lingkaran sama dengan pi kali diameter, atau bisa juga menggunakan rumus keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali r, di mana pi bernilai 3,14 atau 22/7. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Hitung keliling lingkaran di bawah ini. Amati lingkaran tersebut. Lingkaran tersebut berdiameter 15. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Kita gunakan pi kali diameter. Pi 3,14 dikali diameter 15 sama dengan 47,1 cm. Atau kita bisa gunakan rumus yang kedua, yakni 2 kali pi kali r. Kita tuliskan 2 dikali pi 3,14 dikali R 7,5. Mengapa R 7,5? Karena setengah dari diameternya diketahui 15, maka setengah diameter adalah R. Maka 15 dibagi 2. Gitu ya anak-anak ya. Berapakah hasilnya? Iya. Hasilnya adalah 47,1 cm. Jadi kalian bisa menggunakan rumus keliling lingkaran pi kali d atau 2 kali pi kali r. Contoh soal berikutnya berkaitan dengan masalah sehari-hari yang sering kita jumpai. Paman memiliki sebidang kolam ikan yang berbentuk lingkaran berdiameter 21 meter yang di sekelilingnya akan diberi hiasan batu alam. Bantulah Paman menghitung keliling kolam yang akan dipasang batu alam tersebut. Oke, anak-anak, karena ini adalah soal cerita, maka langkah pertama sampean menuliskan diketahui, yakni diameter dengan panjang 21 meter. Berikutnya yang ditanya, yakni keliling kolam berbentuk lingkaran. Selanjutnya jangan lupa dijawab dengan menuliskan rumusnya. Pi kali diameter.
Anak-anak, pi kita gunakan 22/7. Mengapa? Karena angka dalam soal diketahui kelipatan 7. Sekali lagi, angka atau lebih tepatnya diameter dalam soal merupakan kelipatan 7. Untuk itu, supaya lebih mudah dan lebih cepat, maka kita gunakan pi 22/7 dikali diameternya 21. Oke? Selanjutnya kita gunakan sistem coret anak-anak. 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 3. Maka tinggal 22 dikali 3. Berapa anak-anak? Bagus. Hasilnya adalah 66 meter persegi. Jadi, keliling kolam ikan paman adalah 66 meter persegi. Bagaimana anak-anak? Soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari yang tentunya sangat sering kita jumpai. Semoga kalian semua sudah bisa memahaminya. Anak-anak, setelah kita belajar tentang keliling lingkaran, kemudian memperhatikan dan mengamati serta memahami contoh yang berkaitan dengan keliling lingkaran, maka selanjutnya sampean semua latihan soal tentang keliling lingkaran. Silakan tunggu informasi kode that quiz dari guru kelas kalian masing-masing. Nah, seperti biasa, saran dari Bu Nana, jika sampean belum memahami betul, silakan fahamkan dulu materi hari ini tentang keliling lingkaran maupun rumusnya. Setelah itu, baru sampean boleh mengerjakan latihan soal yang ada pada that quiz. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah lingkaran merupakan bangun datar di mana setiap titik-titik pada kelilingnya mempunyai jarak yang sama dari pusatnya. Untuk menghitung keliling lingkaran, kita bisa menggunakan rumus pi kali diameter, atau bisa juga menggunakan 2 kali R kali pi, di mana pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Jika angka yang diketahui kelipatan dari 7, kita bisa menggunakan pi dengan 22/7 agar lebih memudahkan dalam penghitungan. Namun, jika angka yang diketahui adalah kelipatan 10, 20, 30 dan seterusnya, lebih mudah kita menggunakan pi dengan 3,14. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah usai. Hari ini kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Pastinya keliling lingkaran ini akan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pesan dari Bu Nana, selalu jadilah anak-anak yang amanah dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, karena orang yang selalu dipercaya dan dapat dipercaya akan membawa
kebaikan dan kesuksesan kita semua. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Disiplin bangun pagi, disiplin tidur jam 9 malam atau tidur sebelum jam 9 malam. Itu pun juga akan membawa sukses bagi kita semua. Maka anak-anak, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, amanah dan disiplin harus selalu kita lakukan. Oke anak-anak, Bu Nana yakin kalian di rumah pasti sudah melakukannya. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Nana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.